kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam perlindungan-Mu kami boleh tidur dengan lelap, dan di pagi hari ini Kau bangunkan kami kembali, Kau berikan kami napas kehidupan. Tuhan Yesus, layak kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu Tuhan yang akan kami mulai. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di ibadah kami ini, dan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersukacita. Kita gerakkan badan dan tangan kita. Yuk adik-adik, semuanya bangun. Dari terbit matahari, semuanya harus goyang ya adik-adik ya. Ayo adik TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, 7. Semua kita bangkit berdiri. Yuk. Kasih senyum. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semuanya goyang. Sekali lagi adik-adik ya. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Puji Tuhan. puji Tuhan, puji Tuhan. Lagi. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan atas segala kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami masing-masing, agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami, terlebih agar kami lebih mengerti lagi Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami untuk kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni sebelumnya segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Ikuti kakak-kakak ya, kakak-kakak membaca di gereja, adik-adik membaca di rumah ya. Siapkan Alkitabnya. Sudah dapat ya adik-adik? Kakak mulai
dari ayat 12. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia. Dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca nats Alkitab ya. Di situ tadi judulnya apa? Yuk sama-sama kita sebutkan judulnya ya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah, itu judul dari nats kita hari ini. Berarti kalau Yesus dielu-elukan di Yerusalem, berarti Yesus pada saat itu sedang menuju Yerusalem. Nah, pada saat itu Yesus sedang menuju Yerusalem. Lalu orang mendengar bahwa wah, Yesus mau ke Yerusalem nih, gitu. Itu udah banyak yang mengetahui bahwa Yesus banyak melakukan mujizat. Pada waktu itu Yesus baru saja melakukan mujizat, yaitu membangkitkan Lazarus yang mati dan sudah dikubur. Nah, Yesus melakukan mujizat dengan membangkitkan Lazarus dari kubur. Lalu berita itu tersebar sampai kemana-mana. Yesus tuh melakukan mujizat, Yesus melakukan mujizat. Orang mati dibangkitkan yang udah dikubur. Nah, itu sampai kemana-mana beritanya. Lalu ketika orang-orang mendengar bahwa Yesus akan menuju Yerusalem, orang pun berbondong-bondong, rame-rame datang, pengen ngelihat Yesus. Siapa-siapa aja yang pengen ngelihat Yesus itu? Yang pertama itu orang-orang yang menyaksikan Yesus melakukan mujizat. Ada juga orang-orang yang tidak melihat Yesus melakukan mujizat, tapi mereka mendengar berita itu dan mereka penasaran. Lalu mereka rame-rame datang ketika Yesus akan memasuki kota Yerusalem. Apa aja yang dipersiapkan oleh orang-orang banyak itu? Mereka mengambil daun-daun palem. Tahu nggak daun-daun palem? Daun palem itu kalau di sini kayak sejenis daun kelapa gitu ya, tapi dia yang lebih kecil. Tanya mamanya deh yang punya bunga palem gitu. Nah, itu diambil, lalu mereka berbaris di sepanjang pinggir jalan, lalu mereka melambai-lambaikan daun palem ini untuk menyambut Yesus. Kok kenapa sih orang-orang itu banyak pengen melihat Yesus sampai mereka melambai-lambaikan daun palem itu? Mereka bersorak-sorak, mereka bersuka cita. Yesus itu seorang public figure, ya, public figure. Kalau sekarang yuk, siapa yang tahu public figure siapa aja? Artis public figure. Public figure itu artinya terkenal, famous. Nah, apalagi bahasanya begitu deh, ya. Nah, Yesus ini seorang public figure. Jadi dia dikenal banyak orang, ya. Itu tadi karena apa? Karena Yesus melakukan mujizat. Apa motivasi orang-orang ini pengen bertemu Yesus? Ayo, apa motivasi mereka? Yang pertama, mereka juga pengen mendapatkan
penasaran, oh iya bener nggak sih gitu ya. Nah sekarang kalau anak-anak sekolah minggu, kalau mau datang beribadah atau sekarang kita beribadah di rumah, apa motivasi adik-adik sekolah minggu semua untuk taat beribadah, untuk datang kepada Yesus? Motivasinya apa? Apa karena supaya dikasih mama uang jajan? Apa karena supaya dibeliin baju baru? Apa supaya, atau hanya supaya ada absennya aja? Atau supaya dikenal banyak orang? Oh dia ini, apa coba motivasinya anak sekolah minggu? Iya, motivasinya harus bahwa kita memang pengen bertemu Yesus, karena kita meyakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Jadi bukan karena kita menginginkan sesuatu, ya. Seperti orang-orang itu, mereka banyak datang berbondong-bondong kepada Yesus, ternyata karena mereka pengen mujizatnya aja, nggak sungguh-sungguh mereka mengetahui siapa Yesus itu, nggak sungguh-sungguh mengetahui apa tujuan Yesus datang ke Yerusalem itu. Tapi mereka rame-rame datang ternyata hanya karena pengen mujizatnya aja, ya. Jadi anak sekolah minggu, ayo motivasinya harus jelas. Datang kepada Yesus, rajin beribadah, karena kita memang meyakini bahwa Yesus adalah sumber sukacita dan juru selamat. Seperti tadi Kak Eva bilang, Yesus dielu-elukan. Pakai, ada yang bawa daun palem, ada yang membuat dengan kain, bermacam-macam penyambutan Tuhan Yesus oleh orang-orang banyak. Nah, di pikiran kita atau di pikiran orang-orang, Yesus itu adalah raja, gagah perkasa, akan mengendarai seekor kuda. Ya kan adik-adik ya, seekor kuda. Wah, dengan gagahnya mereka akan menunggangi kuda memasuki suatu daerah tersebut dengan penyambutan yang sangat luar biasa. Ternyata adik-adik, di luar pikiran mereka, Tuhan Yesus itu datang dengan mengendarai seekor keledai. Keledai itu di pikiran kita itu, keledai itu malas, terus lambat dan susah dikendalikan. Ya kan adik-adik? Kenal nggak keledai? Nah, keledai itu seperti itu jenisnya, susah dikendalikan. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil, semua bisa dikendalikan oleh Tuhan Yesus, Sang Raja Damai. Keledai tadi ditunggangi oleh Tuhan Yesus, itu menyimbolkan bahwa keledai itu seperti hati kita sebagai manusia. Keledai itu simbol dengan kerendahan hati, kedamaian, dan kesederhanaan. Jadi adik-adik, walaupun kita memiliki sesuatu hal atau lebih dari teman-teman kita, kita tetap merasa selalu rendah hati. Ya adik-adik ya, seperti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi Kak Eva sudah menyampaikan apa motivasi kita dalam beribadah sekolah minggu. Adik-adik, Yesus memberi pengertian bagi semua orang tentang dirinya supaya orang-orang mengerti. Yang tadinya orang-orang tidak mengerti, bahkan murid-muridnya jadi mengerti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, menyambut Yesus harus dilakukan dengan sepenuh hati dan setiap hari. Ingat ya adik-adik, setiap hari. Jadi adik-adik nih, jangan sekarang berdoa, besok mau makan nggak berdoa, besok lagi berdoa. Tidak seperti itu ya adik-adik, tetapi harus terus menerus. Oke? Oke ya. Dan juga adik-adik, jangan hari ini sekolah minggu, minggu depan libur dulu nonton Upin Ipin dulu bukan begitu ya. Tapi harus setiap minggu. Nah, apalagi yang diharapkan Tuhan Yesus, menghampiri Tuhan Yesus sangat dibutuhkan sikap penyembahan dan pujian yang harus memuliakan nama Tuhan. Artinya gimana? Jadi adik-adik, jangan bersekolah minggu misalnya sambil makan, atau bajunya tadi masih baju tidur. Jadi harus sopan ya, adik-adik harus mandi dulu, pakaiannya rapi. Nah, terus sikap kita juga harus bagus dan baik.
berdoa. Kalau berdoa gimana sudah tahu ya adik-adik, dan kalau bernyanyi bagaimana. Itulah sikap-sikap yang harus kita lakukan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik ya. Nah adik-adik, demikianlah firman kita pada pagi hari ini. Sekarang kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah Engkau berikan bagi kami dan adik-adik pada pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas segala karya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya kami mohon ampun untuk pelanggaran dosa yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 19. Kita sama-sama mengucapkannya ya, adik-adik di rumah, kakak-kakak di sini. 1, 2, 3. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Baiklah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita bernyanyi dulu. Yesus sayang padaku. Yuk kita bernyanyi yuk. Ikuti gerakan kakak sekolah minggu ya. Ibadah kita hari ini kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan di ibadah yang sama. Shalom.